warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Kamang TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Puji dan syukur teruntuk bagi Allah semata. Selawat dan salam semoga tercurah buat junjungan umat Islam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini, sangat berharap kita kepada Allah agar bulan Ramadan ini lebih bermakna bagi kita. Yang mana makna daripada bulan Ramadan ini, selain kita melaksanakan puasa 1 bulan suntuk dan mendirikan qiyam pada malamnya, ada beberapa ibadah yang ini seharusnya dan sebaiknya kita melaksanakannya sepanjang waktu siang dan malam itu pula. Dan ibadah ini tersimpan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186 yang kadangkala kita mungkin lupa menerapkannya atau melaksanakannya sebagaimana kita menerapkan puasa pada siang hari dan qiyam pada malamnya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin semua kita sudah menghafalnya. Saking lancarnya oleh kita hafalan ayat ini sampai tidak satu pun di antara kita yang tidak hafal ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183. Di dalam ayat 184 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu pembicaraan puasa yang ini sudah biasa dicermahkan oleh para pendai kita, para kiai kita, para ulama kita. Tetapi pada ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan Allah turunkan padanya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menerangkan antara petunjuk, yang menerangkan petunjuk itu, yang menerangkan kebenaran, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Untuk itulah tujuannya Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 185 ini, setelah membicarakan dan menyebutkan puasa, dan puasa di sana yang dimaksudkan adalah bulan Ramadan, kemudian lebih dikhususkan lagi tentang Al-Quran ini, Allah katakan pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran Karim. Maka inilah dia ibadah tilawatil Quran pada bulan Ramadan ini adalah ibadah yang utama untuk kita lakukan. Ibadah yang utama untuk kita lakukan. Bahkan seharusnya dan semestinya kita melakukan siang dan malam. Para salaf kita temukan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukilkan bahwasanya beliau mengatakan kana ba'du salfi yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli 3 layali. Adalah mereka tersebut membaca, mendirikan malam Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran Karim setiap 3 malam. Setiap 3 malam mereka mengkhatamkan Al-Quran Karim. Setiap 3 malam qiyamul lail mereka mengkhatamkan Al-Quran Karim. Beginilah amalan mereka. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan wa kana an-Nakhai, dan dikatakan bahwasanya an-Nakhai melakukan yaf'alu dzalika fi ashri awakhir minhu khassah. Dia lebih mengutamakan lagi di akhir 10 hari akhir, dia melakukannya setiap 1 malam mereka menyelesaikannya 1 kali khatam membaca Al-Quran Karim.
Bahkan Al-Imam Syafi'i dikatakan di sini kana Syafi'i fi Ramadhan 60 khataman yaqra'uha fi ghairi salat. Adalah Imam Syafi'i ini membaca 60 kali khatam Al-Quran di lain waktu salat. Inilah ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang semestinya kita jadikan kesibukan harian. Kepada kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Kemang TV dimanapun berada, jangan kita merasa berat membaca Al-Quran Karim ketika kita berada di mobil, ketika kita berada di sedang menunggu angkot, atau kita sedang menunggu jualan kita, atau kita sedang melakukan apa saja. Kita lakukan membaca Al-Quran Karim ini agar target Ramadan kita kali ini lebih bermakna lagi. Dan juga Imam An-Nakhai ini mengatakan bahwasanya ibadah seseorang, tasbihnya, satu tasbihnya pada bulan Ramadan lebih baik 1000 kali di luar bulan Ramadan. Maka begitu juga seseorang membaca Al-Quranul Karim yang pahalanya sudah kita ketahui di hari biasanya 10 kali lipat, maka ini akan dilipatkan lagi 1000 kali lipat berdasarkan sabda Rasulullah. Ada yang mengatakan 700 kali lipat, lebih baik, lebih besar pahalanya di luar bulan Ramadan. Kemudian di ayat yang berikutnya 186, dan ini juga ibadah yang kita jadikan sama seperti kita melakukan puasa pada siangnya, qiyam pada malamnya, dan ibadah ini tidak pilih waktu. Siang dan malam juga kita baca Al-Quran. Tadi siang kita baca Al-Quran, malam kita juga menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas kita di dalam bulan Ramadan ini terkhususnya. Kemudian pada ayat 186 Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan, menurunkan Al-Quran Karim, Allah katakan di sini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, katakan bahwasanya aku ini dekat dan aku akan mengabulkan permintaan siapa saja yang meminta. Maka kabulkanlah untukku dan berimanlah kamu kepadaku, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Di sini apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat doa, ayat permohonan, ayat permintaan bersamaan atau setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan? Karena memang dalam bulan Ramadan inilah bulan di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Kemang TV dimanapun Anda berada, di saat bulan Ramadan, mulai dari kita menahan atau dinamakan dengan imsak setelah waktu fajar sampai terbenam matahari di ufuk barat, dan kita akan berbuka, sepanjang itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah waktu mustajab. Bedanya dengan hari yang lain, hari ini menjadi hari yang mustajab. Untuk itu kita mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Kemang TV dimanapun Anda berada, maka marilah kita sama-sama mendawamkan atau merutinkan amalan ini. Setiap kali teringat atau ada munajat-munajat di dalam hati kita berhubungan dengan diri kita, dengan anak kita, keluarga kita, maka bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hajat-hajat yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat menjadi iktibar kita bagi kita bersama, terutama bagi diri kita yang menyampaikan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.